Proses naturalisasi beberapa pemain dipastikan telah selesai, sehingga terdapat 4 pemain yang berpeluang debut bersama timnas Indonesia pada FIFA Matchday periode Juni mendatang. Timnas Indonesia telah memiliki 2 pertandingan dalam laga FIFA Matchday pada periode Juni 2023. Tim asuhan Shin Tae-yong itu akan menghadapi 2 tim hebat pada kalender FIFA Matchday yang berlangsung pada 12 hingga 20 Juni 2023. Untuk menghadapi perlawanan kuat, tentu saja pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bakal memanggil pemain terbaiknya. Tentu saja untuk pemanggilan pemain, pelatih asal Korea Selatan tersebut tak akan memanggil pemain lokal saja. Namun juru taktik berusia 52 tahun itu juga diyakini bakal memanggil pemain naturalisasi atau pemain keturunan. Sebagaimana diketahui belakangan ini proses beberapa pemain naturalisasi sudah kelar, sehingga tak menutup kemungkinan Shin Tae-yong tak memanggil beberapa pemain naturalisasi. Oleh karena itu ada peluang besar 4 pemain naturalisasi yang nantinya akan debut pada FIFA Matchday periode Juni 2023. Sandy Walsh. Nama Sandy Walsh menjadi salah satu pemain naturalisasi yang sudah tak asing. Bagaimana tidak? Sandy Walsh memang sudah menjalani proses naturalisasi. Bahkan pemain asal klub Liga Belgia, KV Mechelen itu telah menyandang status sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI sejak November 2022 lalu. Ia sudah resmi menjadi WNI bersama Jordi Amat sejak tahun lalu. Namun pemain berdarah Indonesia Belanda itu belum pernah bisa melakukan debutnya dengan skuad Garuda. Hal ini karena pada Maret lalu saat timnas Indonesia menjalani laga FIFA Matchday melawan Burundi, Sandy Walsh mengalami cedera cukup serius sehingga membutuhkan waktu untuk pemulihan. Saine Patinama. Pemain keturunan satu ini juga bukan asing lagi. Saine Patinama merupakan salah satu pemain naturalisasi yang proses perpindahan warga negaranya tak lama setelah Jordi Amat dan Sandy Walsh. Sebab nama Saine Patinama sendiri merupakan pemain yang memang sudah lama diincar Shin Tae-yong. Sayangnya saat proses naturalisasi berjalan dengan lancar, Saine Patinama gagal debut bersama timnas Indonesia versus Burundi karena proses perpindahan federasinya belum selesai. Namun belum lama ini PSSI telah memastikan bakal perpindahan federasi pemain Viking FK itu telah selesai. Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Belum lama ini PSSI telah menyelesaikan proses naturalisasi 2 pemain muda yang disiapkan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Ivar Jenner dan Rafael Struijk itu telah resmi menjadi WNI. Ia telah menjalani sumpah menjadi WNI dan siap membela timnas Indonesia. 4 pemain tersebut memiliki peluang besar untuk bisa merasakan debut di FIFA Matchday. Meski untuk Ivar Jenner dan Rafael Struijk sendiri belum bisa dipastikan apakah proses perpindahan federasi mereka bisa diurus dengan cepat, sehingga nantinya mereka bisa membela timnas Indonesia pada FIFA Matchday nantinya. Pelatih timnas U23 Indonesia, Indra Syafri memastikan tidak akan berebut pemain dengan juru taktik skuad Garuda Shin Tae-yong. Timnas Indonesia dan tim U23 saat ini sudah memiliki pelatih yang berbeda. Dengan begitu untuk pemanggilan pemain tim nasional pun memiliki potensi berbarengan. Apabila pemanggilan pemain berbarengan tentu saja tak menutup kemungkinan pelatih satu dengan yang lainnya bisa saling berebut saat mempersiapkan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang telah memutuskan Indra Syafri bakal sepenuhnya menukangi timnas U23 Indonesia. Padahal sebelumnya posisi ini diisi oleh Shin Tae-yong yang sekaligus melatih timnas Indonesia senior. Akan tetapi setelah Indra Syafri berhasil membawa timnas U22 Indonesia meraih gelar juara di SEA Games 2023, PSSI pun berubah pikiran dan Indra Syafri dipastikan akan menjadi juru taktik timnas U23 Indonesia di berbagai event dari Asian Games 2022 hingga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Setelah penunjukan itu, Erick Thohir memastikan Shin Tae-yong sepenuhnya akan fokus ke timnas Indonesia. Sebab tanggung jawab untuk timnas senior ini juga semakin berat dan tak mudah.
Pelatih asal Korea Selatan tersebut diminta fokus ke timnas senior buat bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Namun untuk agenda-agenda tersebut tak akan bisa berlangsung dengan mudah buat kedua pelatih tersebut. Hal ini karena banyak turnamen yang bakal berlangsung dalam waktu berdekatan. Untuk timnas U23 Indonesia yang dijadwalkan bakal tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024 bakal berlangsung pada 4 hingga 12 September mendatang. Kemudian lanjut Asian Games 2022 yang berlangsung pada 23 September 8 Oktober 2023. Agenda terdekat timnas Indonesia untuk laga FIFA Matchday periode September bakal berlangsung pada 4 hingga 12 September mendatang. Dilihat dari jadwal yang ada, agenda ini berbarengan. Melihat jadwal yang ada tentu saja tak sedikit agenda yang bentrok antara timnas Indonesia dan kelompok usia U23 tersebut. Situasi ini bahkan bisa saja membuat kedua pelatih menggelar persiapan tim secara bersamaan. Tentu saja hal ini banyak dikhawatirkan oleh pecinta sepak bola Indonesia. Sebab dikhawatirkan bakal ada perebutan pemain timnas nantinya karena event yang bakal digelar mepet. Menanggapi hal tersebut, Indra Syafri menjelaskan bahwa apa yang dikhawatirkan orang-orang tersebut tak akan terjadi. Pelatih asal Sumatera Barat itu mengaku bahwa komunikasinya dengan Shin Tae-yong sudah berjalan dengan baik sejak awal. Bahkan terkait pemanggilan pemain juga dipastikan tak ada masalah. Indra Syafri memastikan terkait pemanggilan pemain agar tidak ada masalah, kuncinya pasti di komunikasi. Bahkan Shin Tae-yong juga sudah berkomunikasi dengan Indra Syafri terkait memanggil beberapa pemain untuk FIFA Matchday periode Juni mendatang. Indra membeberkan ada beberapa pemain timnas U22 Indonesia yang dipanggil untuk tampil membela skuad Garuda nantinya pada FIFA Matchday. Indra mengatakan timnas U22 Indonesia memang sudah menyelesaikan pertandingan, sehingga setelah ini giliran Shin Tae-yong yang siap beraksi bersama timnas Indonesia.